Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur ya sahabat. Sekarang bersama Cik Raden. Jadi Cik Raden ini mau buka kisah cikal bakal asal muasal, di mana Cik Raden mendapatkan suatu petunjuk antara percaya dan tidak, karena Cik Raden nekat, benar-benar nekat. Jadi di sini sahabat-sahabat biar tahu, bukan berarti Cik Raden di sini akan memberikan suatu rasa kebanggaan, rasa kesombongan, rasa untuk pengen dipuja, bukan. Tapi disinilah yang namanya Cik Raden untuk memberitahu kepada khususnya subscriber, sahabat-sahabat, ya, dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke ya, dari lerengan gunung, dataran laut, lataran bumi di Nusantara, khususnya dari Sabang sampai Merauke, dari timur, selatan, barat, daya, tanpa terkecuali. Inilah kisah bakal, cikal bakal, dengan perjalanan demi perjalanan yang kalian selama ini ketahui. Bukan Cik Raden artinya mengada-ngada, tapi inilah yang sebenarnya ya. Disinilah yang namanya suatu perjalanan yang mau Cik Raden katakan kepada sahabat-sahabat, di mana saya ada di suatu tempat ya, boleh dikatakan dikelilingi bukit-bukit gunung, tapi hamparan di sini sangat tinggi sekali sahabat ya. Nah di sini saya akan menelusuri tempat yang dimana katanya konon cerita dari zaman nenek moyang prasejarah ya, yang namanya asal muasal cikal bakal, yang namanya Handelem Siem ya, Pasir Andong Karanca Mas ya. Nah disinilah yang namanya disebut ya, artinya dengan peribahasa Sanepan yang disampaikan, yang dimana Pasir Hanjuang, tempat petilasan, tempat leluhur, terutama tempat kediaman, di mana itu ada dua sebutan. Ada sebutan di sini Ibu Nawang Wulan, ada sebutan di sini Ibu Kanjeng Ratu Kidul. Jadi disinilah Cik Raden akan membuka perjalanan Cik Raden ke tempat leluhur ya, di mana Cik Raden sudah dapat restu daripada leluhur Cik Raden untuk memberikan suatu video ini, karena sudah izin ya. Kalau tidak izin nggak mungkin Cik Raden berani. Nah inilah yang namanya supaya kalian tahu, paham di mana memang tempat ini, yang artinya kudu disamper, kudu didatangin. Alhamdulillah Cik Raden sampai ke tempat ini, di mana yang selama ini misteri akhirnya sampai juga. Oke sahabat, kita nggak panjang lebar, kita akan telusuri, kita akan naik sampai ke tempat tujuan. Ikuti saja. Nah jadi sahabat, dengan perjalanan yang kita harus telusuri, karena medan yang begitu jurang, sangat luar biasa. Jadi inilah yang dinamakan peninggalan secara dalam sejarah. Manusia tidak mau mengenal, manusia tidak mau tahu, dengan adanya cikal bakal asal muasal, di mana para leluhur selalu ditinggalkan dengan adanya peradaban zaman. Luar biasa tempatnya sahabat ya, di hutan belantara. Kita akan sampaikan perjalanan ini. Inilah asal muasal, cikal bakal, perjalanan demi perjalanan leluhur kita dulu. Kenapa saya katakan seperti itu sahabat? Manusia adanya di alam semesta ini banyak sekali tidak mau tahu dan mengerti, apalagi untuk memahami, apalagi untuk mencari yang dinamakan kehidupan demi kehidupan untuk jati diri. Yang ada banyak mementingkan
kepentingan pribadi di sini. Makanya sahabat, selagi kita hidup, selagi kita memang diberi oleh Allah suatu kekuatan, yang namanya kekuatan lahir maupun batin, kita harus tahu sedikit banyaknya dengan mempelajari dan mengingat sejarah dan prasejarah yang ada. Mudah-mudahan sahabat menyaksikan ini menjadikan suatu ingatan untuk diri kita, menambah rasa keimanan, kepercayaan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Oh, ini yang namanya pasir Hanjuang, Kerancang, Kerandong. Oke, pasir Hanjuang, pasir Andong, Kancamas. Oh, pasir Andong, Kancamas. Kancamas. Sugan teh jero nyaki. Jero eta satangkung abi langkung apa? Satangkung abi langkung. Jadi ketimbun ya? Nya juga nama. Di pelakan jail wabinya belah. Iyo. Jika kita pamilya tamu pelakan jail. Uyang abi pakai seraka. Uyang. Seraka pan ka ilmu juga. Jadi hari sebutan Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya Allah ya Rabbi. Karam syafaat. Mustajab. Hidayah ya Allah.
Nah, jadi sahabat, kita sudah sampai. Nah, ini saya baru pertama di sini menemukan assalamualaikum. Jadi ini tempat sahabat dikatakan ini dulunya boleh katakan pintu ya menuju ke pantai selatan. Jadi ini termasuk gua ya, karena ini sudah berbentuk begini. Situ sangat dalam sekali ya, Cik Raden nggak bisa masuk. Nah, di sini banyak benar sahabat yang namanya titik-titik jalan. Oh, ini keajaiban yang Allah berikan ya, yang pasti. Oke sahabat, di sini kita telusuri. Nah, ini ada seperti apa ya sahabat ya, sumur. Nah, ada lagi nih sahabat, banyak sekali di sini lubang-lubangnya sahabat ya, tuh lubang-lubang di sini. Nah, tempatnya indah. Nah, ini sumur sahabat. Nah, ini sumur. Ini dulu tempat mandi beliau. Ketika beliau mau abdas wudhu, mengamandinya di sini ya. Tempat duduk ya. Ini tempat duduknya ini. Tempat duduk beliau. Ini sumurnya. Ini dalam. Jadi air ini nggak pernah kering. Inilah yang namanya tempat peninggalan leluhur kita dulu ya. Luar biasa sahabat. Fenomena alam secara jelas nyata yang Allah berikan ya. Nah, inilah yang namanya tempat leluhur Cik Raden ya. Ini ada air, bahkan sini banyak sekali seperti sumur-sumur kecil sahabat ya. Ini juga ada sumur kecil tuh. Ini sumur kecil ini sahabat. Nah, kelihatan ya, sumur kecil. Ada lagi nih sahabat tuh, sumur. Sampai ke sini sumur sahabat tuh, sumur. Jadi di sini ada lubang-lubang seperti sebutannya sumur ya. Tuh. Oke sahabat ya. Di sini Cik Raden mau sedikit bercerita, berbagi ya, berbagi cerita. Artinya berbagi cerita itu kita berbagi pengalaman. Terserah para sahabat untuk menyikapi, menyimak video saya. Tapi ini aslinya yang namanya Handelem Siem ya, dimana memang ini bahasa para leluhur. Nah, jadi inilah tempat petilasan, tempat tinggal dulu. Konon cerita di mana di sini selalu dijaga para gaib-gaib dari seluruh Nusantara. Mereka itu selalu berkumpul di sini ya, untuk mengadakan suatu pertemuan-pertemuan. Kalau secara dalam kisah yang ada, yang diketahui sama Cik Raden ya. Tapi mudah-mudahan sahabat, dengan keberkahan-keberkahan yang Allah berikan, dengan kita mengingat, artinya mendatangi suan silaturahmi, bukan berarti kita percaya dengan keadaan luar daripada kenyataan yang ada, normal-normal kehidupan, bukan. Tapi inilah yang Allah berikan untuk menandakan bahwa adanya kita hidup dan adanya kehidupan sebelum kita di alam semesta. Disinilah suatu pembuktian yang nyata. Untuk itu sahabat ya, Cik Raden mengingatkan kepada sahabat-sahabat, ingatlah kalian dengan tatanan, dengan kehidupan, dengan adanya ketika kalian sadar diri, adanya kehidupan yang Allah berikan kepada kalian di alam semesta ini. Bukan semata-mata kalian itu hidup, benar kalau sebutnya hidup, tapi bagaimana caranya untuk menciptakan kehidupan. Sebenarnya hidup itu yang perlu kalian dalami, pahami. Kenapa? Banyak sebutan, banyak cerita, banyak kata, banyak nyata. Hanya saja sebutan dia makhluk atau manusia. Kalau katanya manusia, seperti dia hidup, memang hidup, tapi belum tentu dia hidup. Tapi yang sebenarnya benarnya hidup.
Tapi hidup yang dikatakan hidup yang sebenarnya adalah hidup jasadnya dengan adanya ketitipan ruh suci dari Allah Sang Ilahi Rabbi, ya, sesuai junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kita sebagai umatnya. Banyaklah kita sadar diri. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau kita menyadari diri kita, insya Allah apa yang kita langkah, apa yang kita tuju, selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Itulah, jangan sampai kita hidup tapi hatinya mati. Oke? Jelas? Paham? Nah, itulah makanya Cik Raden katakan seperti itu. Kenapa, sahabat? Supaya dengan adanya kehidupan seperti ini, sedikit banyaknya Cik Raden mengingatkan para sahabat-sahabat, subscriber dimanapun kalian berada, ya, silahkan simak terus perjalanan Cik Raden. Jangan lupa di subscribe, tekan tombol loncengnya sebanyak-banyaknya, di share, like, dan komen. Karena kenapa? Beruntung kalian ketika menyimak perjalanan Cik Raden akan tahu, akan kita bisa berbagi, saling membantu, saling tolong menolong. Kenapa? Di sini akan Cik Raden buktikan kehidupan demi kehidupan yang namanya kita saling welas dan asih. Kita tanamkan sifat kasih dan sayang, karena Allah sudah mencontohkan adanya kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah jelas dan nyata, ayat pertama di Al-Quran, ya. Arti dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dialah yang maha pengasih, dialah yang maha penyayang. Kenapa kita sebagai makhluknya di alam semesta ini tidak bisa menerapkan sifat dan kasih sayang? Jangan sampai sahabat-sahabat, Cik Raden ingatkan, ketika kalian sudah memahami seperti itu, menanamkan sifat-sifat syirik, dengki, iri, ya. A'udzubillahi min zalik. Bukan saya ngadului, kalau kalian masih pakai sifat-sifat seperti itu, saya ngejamin akan kehidupan kalian itu akan suram. Apalagi mendapatkan suatu rahmat, karomah, barokah, sulit kalian akan dapatkan. Yang ada petaka, cilaka. Kenapa? Kita dituntut di alam semesta ini, di alam dunia ini, Allah maha segala-galanya. Tapi kenapa kita tidak bisa segala-galanya kita lakukan? Karena wajib kita hidup di alam dunia ini untuk kita ciptakan untuk berbuat baik. Ketika kita berbuat baik, disitulah akan tersambungkan secara sadar dan tidak sadar. Akan kita ketahui maupun tidak ketahui, pertolongan Allah itu akan timbul dan muncul. Sehingga kita banyak menanamkan sifat kasih dan sayang tadi. Untuk itu sahabat, silakan apabila kalian ada seperti keluhan, seperti pertolongan, mintalah jalan kepada Allah, ya. Langsung semoga kalian mendapatkan petunjuk dan hidayah. Karena segala sesuatu itu Allah memberikan suatu petunjuk itu melalui hal-hal banyak jalannya. Tergantung bagaimana kita menyikapi, menelaah, memahaminya. Untuk itu sahabat, jangan dipersulit namanya kehidupan, tapi kita banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah dan mensyukuri atas nikmat yang diberikan. Apalagi kita hidup, banyak-banyaklah ingat. Arti kata ingat, zikir, di mana kata-kata zikir itu kita ingatkan di dalam kolbu. Kita tanamkan di dalam kolbu kita sehingga kita hidupkan batin kita, hati kita untuk adanya selalu, dan hentakan jantung yang ada di tubuh kita. Masuk keluar napas lewat hidung, keluar lewat mulut. Jangan lupa kalian selalu menyebut asma-asma Allah, kebesaran-kebesaran Allah. Itulah tanda kalian mendekatkan diri. Itulah tanda kebesaran Allah
menanamkan cinta dan kasih sayang. Kenapa? Ketika kalian banyak berzikir, ketika kalian banyak bersalawat, disitulah tertanamkan jiwa kalian sangat mulia, sangat benar-benar barokah, sangat benar-benar penuh rahmat. Justru itu sahabat, bukan saya mengajari, bukan saya menggurui, bukan pula saya merasa bisa, tapi disinilah cikal bakal atas leluhur yang disampaikan kepada saya, supaya kita bisa berbagi. Adanya kalian menonton di video saya, mudah-mudahan ini ada suatu manfaatnya. Rugi kalian tidak menyaksikan tontonan-tontonan di Cik Raden. Karena kenapa Cik Raden katakan seperti itu? Inilah hidup dan kehidupan. Tak selamanya hidup kita itu sehat, tak selamanya kita hidup itu senang. Pasti ada suka dan dukanya. Karena sudah petanda ada siang dan malam. Ada sesuatu jelas yang namanya kehidupan itu ada baik dan buruk. Tinggal bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita menelaah mengkajinya, tergantung daripada pribadi kita. Kalau kita mau selamat, lakukanlah perbuatan-perbuatan yang baik. Bukan kata-kata selamat itu, maaf yang ngomong, kita bisa segala-galanya, bukan. Tapi kata selamat, di mana secara lahir maupun batin kita hidupkan kekuatan-kekuatan Allah itu kita sambungkan sehingga kita selalu mendapatkan seperti petunjuk dan hidayah. Karena segala sesuatu itu sahabat, Cik Raden katakan tak mungkin segala sesuatu itu akan tahu, tak mungkin segala sesuatu itu akan muncul tanpa kita mengenal. Justru itu Allah itu mohon kepada menciptakan kepada kita ini, karena Allah selalu mengatakan untuk dia supaya kita kenal di mana kebesaran-kebesaran dia, ya, di mana kekuatan-kekuatan secara nyata yang Allah berikan tanpa kita sadari, bersinarnya sinar matahari ke bumi ini, seluruh alam semesta jagat raya ini, itulah suatu petanda kebesaran Allah. Bukan berarti kita menyia-nyiakan, tapi itulah suatu keanugerahan yang Allah berikan. Untuk itu sahabat, jangan lupa apabila kalian punya keluhan seperti encok pegel linu asam urat, silakan pesan madu sama Cik Raden langsung. Serbuk ada buat kesehatan kalsium, minyak wangi ada seperti minyak melati keraton, minyak kasturi, minyak segala, buat usaha, buat pelancaran, garam asma pun ada, ya. Silahkan pesan, harganya hanya 100.000 saja, ya. Keburu kalian pesan, karena kalau kalian mau sehat, ya berobat. Kalau mau berobat, pesan sama Cik Raden sebanyak-banyaknya. Jangan lupa, dengan syarat-syarat yang Allah berikan, hakikat kepada Allah, semuanya itu akan diberikan kemustajaban. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Inilah suatu petilasan cikal bakal, asal muasal yang namanya Kanjeng Ratu Kidul, ya. Alhamdulillah, sambutan demi sambutan, hubungan demi hubungan. Apabila kita menanamkan sifat dan kasih sayang tadi, itu jelas nyata akan tertaut terhubungan pada diri kita. Ingat, jangan sampai ruh suci yang ada di tubuh kita sia-siakan. Mudah-mudahan sahabat, dengan keberkahan waktu yang sekulit ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan ini menjadi suatu keberkahan. Untuk itu Cik Raden pamit dulu, kita tutup video ini, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.